Pemirsa Intens Investigasi. Baru 1 minggu menikah, nama pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said rupanya masih menjadi perbincangan publik. Terutama dengan masih dikait-kaitkan nama Fuji, mantan kekasih Thorik. Perbincangan terkait hal ini pun kembali muncul saat warganet melihat momen tak biasa yang kembali terulang di mana Thorik dan Alia tiba-tiba saja dipertemukan dalam satu tempat dengan Fuji. Bertempat di sebuah acara launching film terbaru dari penyanyi Rosa. Lantas, seperti apakah komentar warganet ketika melihat momen pertemuan mereka? Benarkah pula warganet pun masih menduga ada benih-benih cinta dari Thorik untuk sang mantan kekasih setelah melihat gestur yang tak biasa dari Alia pada saat itu? Lalu, seperti apakah penerawangan Roy Kiyoshi melihat hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sedikit mengulang ke belakang, memang kedekatan antara Thorik Halilintar dan Fujianti benar-benar mampu menghipnotis banyak pasang mata dan diduga masih ada beberapa di antara fans mereka yang seolah belum move on dengan hal ini. Seperti diketahui, menjalin kedekatan di tahun 2022 silam dan berakhir tepat di hari jadi Thorik yang ke-24 pada Januari 2023 lalu. Diduga fans mereka yang masih belum move on masih tetap saja memantau kegiatan keduanya. Termasuk diantaranya saat Thorik yang kini telah menikah dengan Alia. Dan tiba-tiba saja keduanya pun dipertemukan dengan Fuji secara tidak sengaja di sebuah acara launching film terbaru penyanyi Rosa bertajuk All Access to Rosa 25 Shining Years. Mendapati hal ini, warganet pun membubuhkan beberapa komentar yang diantaranya mengacu pada gestur yang diperlihatkan Alia pada momen tersebut. Dalam sebuah momen yang tertangkap kamera, Alia terlihat terus menggenggam tangan suaminya tersebut. Dan terlihat dari menit berikutnya, Fuji pun tengah duduk dengan seorang wanita lainnya dengan balutan blazer putih yang begitu cantik, rok pendek dengan rambutnya yang diikat ke belakang. Dalam video yang sama, Thorik pun sempat terlihat menengok sebentar sebelum akhirnya seperti ada gerakan tarikan dari Alia yang membuat warganet pun berpikir jika Alia sengaja melakukan hal tersebut agar Thorik tidak melihat mantan kekasihnya tersebut. Ya, takut ngelirik mantan. Orang mantannya tiap hari makin oke. Udah cakep, mandiri pula. Tor, kelihatan sekali lu ngedrama seakan bahagia dengan Al. Padahal hati lu masih belum move on ke mantan. Bye guys. Tadi aku kaget gitu kok ada hotels
harganya 200 juta per malam itu apa Mas? Itu apa ya? Gue juga nggak ngerti itu apa ya? Ada yang 130 juta per malam. Aduh itu apa itu? Jangan pakai yang pink nih. Kenapa? Namanya apa? Nggak ada kapan lagi. Ya, cukup menarik perhatian warganet sehingga membubuhkan komentar. Yang intinya seolah melihat Alia cemburu saat Thorik diduga ingin melihat mantan kekasihnya. Penasaran dengan keingintahuan warganet perihal hal ini, tim intens investigasi pun menghubungi Roy Kiyoshi untuk memberikan pandangan lewat mata batinnya. Menurut Roy Kiyoshi, memang ada perasaan canggung atau awkward saat pasangan baru menikah ini pun dipertemukan kembali oleh Fuji. Apalagi mengacu pada salah satu komentar dari warganet, di mana Fuji terlihat tambah cantik dan aura kedewasaan Fuji pun juga semakin terlihat. Meski begitu, Thorik dan Alia agaknya enggan menanggapinya. Pasalnya, mereka pun sedang disibukkan dengan bulan madu yang ternyata baru dilakukan seminggu setelah pesta pernikahan mereka. Iya, tahu awkward gak? Awkward kayak canggung gitu, kayak kagok gitu, itu yang aku rasain sih. Kayak shock satu sama lain dan menurut aku sih sepertinya ya agak kaget dan shock sih. Menurut aku ya tadi ya perasaannya kayak gimana, pasti shock banget sih. Pasti ada rasa kaget juga dan kayak pengen negor tapi bingung salah satu kayak mulai dari mana. Itu sih. Perasaannya pasti gak nyaman kalau menurut aku sih. Perasaannya gak nyaman satu sama lain kayak gimana gitu. Jadi ya kurang sih. Itu sih juga. Selain itu, dari penerawangan Roy Kiyoshi, ternyata ia pun juga melihat. Terlepas dari kabar dugaan fans yang masih belum move on setelah kandasnya kisah cinta mereka. Sebenarnya, Thorik pun sudah menemukan jodohnya dan tengah bahagia dengan Alia. Malah justru menurutnya, sosok Fuji yang akan masih berjibaku untuk menjalani perjalanan panjang hingga menemukan pasangan hatinya nanti. Menurut penerawangan batin aku, Fuji itu masih lama jodohnya. Ya mudah-mudahan cepat ketemu. Tapi dalam penerawangan saya ngerasain itu masih ada waktu berjalan untuk ya moga-moga jangan terlalu cepat juga. Kalau misalnya terlalu cepat salah orang misalnya itu juga bisa berpisah kan juga lebih sedih. Mendingan agak lama dikit ngulur waktu tapi dapatnya yang benar-benar baik. Yang aku masih belum mencium roman ada jodohnya buat si Fuji, belum sih. Sementara itu, yang sebelumnya viral adalah Atta Halilintar diduga menyindir Fuji. Dalam sebuah tren yang tengah viral di sosial media bertemakan kata-kata "Jangan ya dek ya". Melihat respon yang tidak wajar, Atta pun berbesar hati langsung meminta maaf sebanyak 2 kali. Di salah satu akun sosial medianya, ia pun kembali mengunggah tren video tersebut, sekaligus meminta maaf dengan menuliskan dalam kolom komentar. Ia pun hanya mengikuti tren yang sedang viral di sosial media dan tidak menyangka mendapatkan respon yang cukup mencengangkan. Hingga sebagai bentuk tanggung jawabnya, ia pun menghapus video tersebut meski sudah mendapatkan cukup banyak penonton dan juga tanda suka. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang. Malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya dek ya. Jangan marah dulu. Saling ngingetin juga. Tahu-taunya cuma dijadiin batu. Jangan ya dek ya. Sementara itu, di balik hebohnya pertemuan kembali Thorik dan Fuji, yang cukup menghebohkan lainnya adalah pengakuan Dodi Sudrajat dan juga Mayang yang mengaku tidak diundang ke acara ulang tahun gala 14 Juli lalu. Lalu seperti apa curhatan Dodi dan juga Mayang terkait hal tersebut?
Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Bukan rahasia lagi jika drama panjang mengiringi perseteruan antara Dodi Sudrajat ayah almarhumah Vanessa Angel dengan Haji Faisal hingga saat ini pun belum juga usai. Sempat merayakan Hari Jadi Gala Sky yang keempat tahun pada tanggal 14 Juli 2024 kemarin. Hal ini pun rupanya mengundang tanda tanya besar Dodi Sudrajat. Kenapa ia tidak dilibatkan di acara tersebut? Dengan sederhana, artinya kita mengundang cuma teman-teman dia di sekolah, nggak seberapa kita undang, tapi rupanya banyak juga yang hadir, mungkin teman-teman dekat rumah, dan saya bersyukur, saya bergembira, semuanya happy, semuanya bisa menikmati dan semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ini permintaan. Iya, enggak diundang. Setiap ya tahun lalu juga nggak diundang, nggak apa-apa lah. Ya harus dirayain. Memang Gala kan anak yang istimewa ya, tinggal papa maminya gitu kan. Jadi setiap ulang tahun harus dirayakan. Enggak, Didi nggak diundang. Nggak apa-apa sih, doa aja. Iya, setiap datang ke makam Vanessa dan Didi selalu ada kesedihan yang mendalam dalam diri Didi, atau kesedihan yang mendalam. Seharusnya kita bisa merayakan bersama ulang tahun Gala. Terakhir ulang tahun Gala Didi merayakan bersama Mayang di rumah Gala sama Didi Vanessa itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Waktu berarti itu umur 1 tahun. 1 tahun Gala kita terakhir itu merayakan bersama. Habis itu udah nggak merayakan. Tentunya sekarang udah nggak ada mami papinya, tinggal Gala sebagai yatim piatu ya, sebagai kakek atau sebagai ondi ya, tentunya sedih ya. Ya apalagi jadi nggak bisa merayakan bersama Gala gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan jauh di mata tapi bukan di hati, jauh di mata doa-doa, jadi selalu menyertai nama Gala di doa-doa Didi dan Maya. Ya, seperti diketahui, acara ulang tahun Gala memang diadakan pada saat momen liburan keluarga Haji Faisal. Dirayakan penuh sukacita dengan mengundang beberapa rekan-rekannya. Dodi Sudrajat dan Mayang juga mengungkap rasa rindunya. Pasalnya, sudah belakangan ini tidak bisa bertemu dengan Gala. Hingga kekhawatiran mereka jika Gala tidak mengenali dirinya lagi di kemudian hari. Iya, udah pasti ada kekhawatiran itu. Nggak usah nanti yang waktu kemarin aja kan nggak asing kan, nggak sama Dedi kan, sama ontinya asing, nggak siapa gitu. Ya udah pasti ada kekhawatiran itu. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau biasanya udah 7 atau 8 tahun atau 10 tahun lah dia udah mulai mengerti gitu ya. Tapi kalau sekarang ini masih asing ya, belum ngerti. Pasti ketemu Dedi pasti stranger gitu kan, siapa ini? Nama Gala di doa-doa Dedi dan Maya. Ded, ngomongin soal Gala, Ded. Dedi sendiri terakhir ketemu sama Gala kapan sih, Ded? Terakhir ketemu Gala itu 2 tahun, ya hampir 2 tahun yang lalu sih. Udah lama sekali ya, udah gak melihat Gala, tapi hanya
Sementara itu, di balik curhatan Dodi Sudrajat dan juga Mayang perihal kesulitan bertemu Gala, baru-baru ini kabar mengejutkan juga hadir pada Fuji. Lantas, apa kabar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar bahagia yang diterima Fuji adalah kasus penggelapan uang miliknya yang diduga dilakukan oleh mantan manajer mulai menemukan titik terangnya. Hal itu terjadi pasca sang mantan manajer ditangkap polisi setelah dituding Fuji melakukan penggelapan uang honor kerjanya dengan brand senilai 1,3 miliar rupiah. Dari hasil penyidikan, Polres Metro Jakarta Barat pun mendapati bahwa mantan manajer Fuji selama bekerja dengan Fuji sudah menggelapkan uang sebanyak 1,3 miliar rupiah. Terungkap pula bahwa uang dengan jumlah fantastis tersebut digunakan oleh mantan manajer Fuji untuk membayar angsuran apartemen dan juga mobil miliknya. Tak ada damai dari Fuji terhadap kasus ini. Fuji pun malah mendorongnya ke pengadilan. Transport kali ya mas ya. Transport ya? Iya. Kita pembelaan dia aja, terserah lah dia mau ngomong apa ya. Ya gak mungkin kan dia bisa hidup mewah-mewah seperti itu kan. Gak perlu aku jelasin lagi kan. Emang kalau dasarnya mungkin tidak puas, ya seperti itulah. Penyidik bahwa case ini akan dilanjutkan sampai ke pengadilan. Jadi tidak ada perdamaian, lanjut sampai proses hukum di pengadilan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.